Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua pendekatan utama dalam metode ilmiah, yaitu ada subjektivisme dan objektivisme. Kita akan melihat perbedaan keduanya, kelebihan dan kekurangan, serta implikasinya dalam penelitian ilmiah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam PowerPoint, dalam filsafat ilmu, metode ilmiah merupakan cara atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran. Dua pendekatan penting dalam memahami metode ilmiah adalah subjektivisme dan objektivisme. Metode ilmiah adalah cara kita mencari tahu tentang dunia sekitar kita. Ini adalah proses yang terstruktur, dimulai dari pengamatan, kemudian kita buat dugaan atau hipotesis, lalu kita uji hipotesis tersebut melalui eksperimen. Nah, yang pertama ada subjektivisme. Subjektivisme adalah pandangan yang menekankan pentingnya pengalaman, keyakinan, dan interpretasi individu dalam proses pencarian kebenaran atau ilmu. Subjektivisme sering menganggap bahwa kebenaran tidak bersifat mutlak, tetapi bergantung pada perspektif seseorang. Artinya, subjektivisme berpendapat bahwa kebenaran itu relatif, di mana apa yang dianggap benar oleh satu orang belum tentu benar bagi orang lain. Kebenaran dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, atau sudut pandang masing-masing individu. Kemudian ada ciri-ciri subjektivisme. Yang pertama ada kontekstual. Maksudnya, pengetahuan dianggap tergantung pada konteks budaya, pengalaman, dan keyakinan individu. Yang kedua ada relatif. Maksudnya, tidak ada kebenaran yang universal. Kebenaran berbeda-beda sesuai dengan perspektif individu. Yang ketiga ada peran peneliti. Peran peneliti di mana peneliti sebagai subjek aktif yang mempengaruhi hasil penelitian melalui interpretasi dan biasnya. Subjektivisme juga ada kelebihan, yang dimana jika ada kelebihan pasti ada kekurangan atau kelemahannya. Kelebihan subjektivisme diantaranya yaitu mengakomodasi keberagaman pandangan dan pengalaman manusia. Yang kedua ada memberikan ruang untuk pendekatan kualitatif seperti fenomenologi dan hermeneutika. Kelemahan subjektivitasnya yaitu yang pertama, sulit untuk mencapai kesepakatan karena kebenaran bersifat relatif. Yang kedua, berisiko mengabaikan standar objek yang diperlukan oleh validasi ilmiah. Implikasi dalam subjektivitas yaitu biasanya menggunakan pendekatan yang kualitatif seperti wawancara yang mendalam, observasi partisipatif atau analisis naratif. Sulit untuk mencapai generalisasi karena pengetahuan dianggap terkait erat dengan pendalaman dan perspektif individu atau kelompok. Pembahasan selanjutnya yaitu objektivisme. Objektivisme adalah pandangan yang menekankan pentingnya fakta dan kebenaran yang independen dari pandangan atau perasaan individu. Pendekatan ini mengutamakan pengamatan yang netral dan bebas dari bias. Sebaliknya dari subjektivisme, objektivisme percaya bahwa ada kebenaran yang mutlak dan tidak bergantung pada perspektif individu. Kebenaran ini dapat ditemukan melalui pengamatan dan eksperimen yang objektif. Ciri-ciri objektivisme yang pertama ada universal. Maksudnya, kebenaran dianggap bersifat universal dan dapat diuji secara independen. Yang kedua ada netralitas. Peneliti diharapkan bersifat netral tanpa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh subjek penelitian. Yang ketiga ada pendekatan kuantitatif, di mana penekanan pada empiris, eksperimen, dan pengukuran yang dapat direplikasi. Sama seperti subjektivisme, objektivisme juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan objektivisme yang pertama, memungkinkan validasi dan replikasi hasil penelitian.
Yang kedua ada menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang modern atau scientific method. Dan kekurangan objektivismenya yaitu kurang memperhatikan dimensi subjektif manusia seperti emosi dan pengalaman personal. Yang kedua, beresiko mereduksi kompleksitas realitas menjadi sekadar angka atau fakta. Implikasi objektivisme. Metode penelitiannya lebih sering menggunakan pendekatan kuantitatif seperti eksperimen, survei, dan analisis statistika. Biasa juga mengabaikan kompleksitas sosial dan budaya karena fokus pada generalisasi dan penghapusan bias. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik subjektivisme maupun objektivisme memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Keduanya saling melengkapi, di mana subjektivisme membantu memahami dimensi personal dan kontekstual. Sedangkan objektivisme membantu memastikan keandalan dan keuniversalan pengetahuan. Dalam praktiknya, metode ilmiah sering mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, di dalam kesimpulan tersebut, penting bagi kita untuk menyeimbangkan kedua pendekatan ini agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dunia. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai metode-metode ilmiah. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.